seperti itu. Nanti yang lain untuk selanjutnya silakan dianalisis sendiri. Oke, mungkin langsung lanjut ke soal nomor 2. Jadi nanti konsepnya kita ngerjain dulu terus baru dibahas ya teman-teman. Oke, untuk soal nomor 2 ini sebuah bola konduktor berjari-jari RA sama dengan 2 cm bermuatan plus 2 Ki. Bola tersebut berada sepusat dengan bola konduktor berongga bermuatan minus 3 Ki dengan jari-jari dalam RB sama dengan 4 cm dan jari-jari luar RC sama dengan 6 cm. Kita di sini diminta untuk menghitung juga nih medan listriknya di titik M, L, dan N. Mungkin ini teman-teman juga udah tahu ya dari SMA. Cuma kalau di sini kita tetap menganalisisnya pakai yang epsilon EDA sama dengan Q enclosed per epsilon 0. Oke, mungkin itu untuk yang soal nomor 2-nya. Untuk soal nomor 3 dan 4-nya mungkin bisa dijelaskan oleh Mbak Mila. Tes, apa suaraku masuk? Aman, Mil, masuk, Mil. Oke, jadi kalau buat soal nomor 3 ini, kita bakal masuk ke soal dengan kasus kapasitor. Jadi sebenarnya kapasitor ini rangkaiannya hampir sama kalau teman-teman dulu waktu SMA pernah belajar tentang rangkaian baterai, itu ada beberapa rumus yang sama di rangkaian kapasitor ini. Jadi diketahui ada rangkaian kapasitor dengan luas penampangnya itu 1,2 kali 1,2 cm dan jarak antar platnya atau D-nya itu sama dengan 2 mm. Nah, masing-masing plat ada 3 kapasitor. Dengan kapasitor pertama itu K-nya sama dengan 4, kapasitor kedua K-nya sama dengan 6, dan kapasitor ketiga K-nya sama dengan 2. Nah, pada soal ini kita diminta untuk mengerjakan 3 hal. Yang pertama diminta untuk menggambarkan kombinasi kapasitornya, terus menghitung kapasitansi total, dan apabila diketahui beda potensialnya itu 5 volt, kita diminta untuk menentukan muatan dan energi yang tersimpan. Nah, clue-nya nanti dari gambar kapasitor ini, teman-teman gambar dulu rangkaiannya. Jadi mana yang dirangkai seri, mana yang dirangkai paralel, teman-teman gambar dulu. Nanti habis itu, setelah gambar rangkaiannya kebentuk, kan teman-teman bisa lihat tuh, mana yang harus kita seri dulu atau mana yang harus kita paralel dulu. Setelah itu teman-teman bisa menemukan persamaan untuk kapasitor total. Nah, baru setelah itu teman-teman cari nilai dari masing-masing kapasitor ini dengan rumus yang K dikali epsilon 0 dikali A dibagi D. Itu buat clue-nya. Nanti kalau buat muatan dan energinya, teman-teman bisa pakai rumus C kali F sama yang setengah C kali F kuadrat. Terus buat soal nomor 3, jadi ini ada gambar rangkaian di mana dia ada tegangan masing-masing, ada 2 baterai dengan 3 hambatan. Nah, terus teman-teman diminta untuk menghitung arus yang mengalir pada masing-masing resistor. Juga disuruh untuk menghitung beda potensial antara titik A dan titik B. Nah, clue-nya buat ini, nanti teman-teman gambar dulu loop-nya, itu arah alirannya teman-teman bawa kemana. Mau muter ke sini atau mau muter ke sini, itu teman-teman tentukan dulu. Terus arah arusnya mau kemana, itu ditentukan dulu. Terus ingat, kalau baterai itu kan dia mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Jadi kalau dia ngalirnya dari yang pendek dulu ke yang panjang, berarti nilai tegangan arusnya itu harus dikasih nilai negatif. Seperti itu ya teman-teman. Nah, mungkin untuk pembahasan malam hari ini bakal ada 4 soal tersebut. Teman-teman bisa mengerjakan dulu. Apa tadi udah di screenshot ya teman-teman? Semoga teman-teman udah screenshot soal-soal tadi. Kalau belum, coba aku ulangi. Jadi teman-teman bisa screenshot. Nanti untuk soalnya akan dikirim oleh
Mas Indra di kolom chat, jadi nanti teman-teman boleh cek kolom chatnya. Harap ditunggu sebentar, mungkin kita ngasih waktu 20 menit ya Mil ya untuk ngerjain. Iya, boleh. Cukup nggak 20 menit? Teman-teman bisa nyoba dulu dalam waktu 20 menit, ngerjain sebisanya, nanti setelah itu kita bahas bareng-bareng. Untuk soal tutor EBTS fisikanya bisa dilihat di kolom chat ya teman-teman. Selamat mengerjakan. Udah berapa orang nih yang udah nyobain? Atau masih merasa ada yang sulit, guys? Mungkin kalau ada teman-teman yang mau coba share screen pekerjaannya, boleh banget kita boleh bareng-bareng. banget. Oke, mungkin karena ini belum ada ya Mbak Mila ya. Ini belum pada ngerjain semua kah? Atau masih ada yang kayak dibingungin? Kita kasih clue dulu Mbak Alia, kita coba Ya, boleh. pancing gitu. Untuk
soal yang pertama, ini mau ngasih clue apa langsung aja nih Mbak Mila? Langsung aja nggak apa deh, biar sekalian kita belajar bareng-bareng juga. Oke. BTW kalau misalnya kalian merasa kita kayak kurang jelas gitu dalam menjelaskan, boleh nanti kalian langsung raise hand aja ya. Tadi kan soalnya itu, bentar kita buka dulu soalnya. Ini caranya ganti share screen. Mohon maaf ya karena saya. Masih saya. Terhadap ini ya. Enggak. Oke, udah kelihatan belum? Belum Al, ntar. Udah. Udah. Oke, tadi kan soalnya itu kita diminta untuk mencari medan listriknya ya di poin P. Nah, di sini tadi aku bilang kalau misalnya kita bakalan pakai rumus seperti biasanya, yaitu DE sama dengan KdQ per R kuadrat. R ada tanda panah di atas. Kalian sadar nggak sih kalau ini tuh rumus kakiku remuk-remuk? Jadi sebenarnya emang pakai rumus biasa nih teman-teman, pakai rumus kayak SMA gitu. Cuma karena D ini tuh menunjukkan kalau misalnya sebuah benda yang kalian miliki itu tuh benar-benar kecil gitu. Nah, jadi dia itu butuh untuk diturunkan. Nah, di sini kita itu memiliki sebuah charge ring di mana kita ingin mengetahui di electric field-nya di titik P, yaitu di sebelah sini. Ya. Oke, nah terus gimana sih cara untuk menganalisis selanjutnya? Di sini kan sudah diketahui bahwa di sini itu adalah gamma. Nah, ini tuh adalah rumus yang aku agak lupa, tapi kalau tidak salah itu ada di buku kalian. Nah, oke. Terus habis itu kenapa sih kok yang X sama Y-nya itu dieliminasi? Itu karena X sama Y-nya itu tidak merepresentasikan dan tidak kayak melewati E-nya gitu kan. Jadi kayak ya tidak berpengaruh gitu. Jadi kita hanya memperhatikan aja dari sumbu Z-nya, yaitu yang K-nya ini. Nah, kita kan tahu nih rumus sin cos tan itu, kalau cos itu berarti kan sami ya. Sami itu kan berarti samping per miring D per R. Nah, terus habis itu kita bisa langsung masukkan kalau D-nya ini tuh berarti yang K yang ada tanda panah ke atasnya ini. Oke. Nah, terus habis itu kita bisa masukkan ke ini ke R-nya itu kan ini berarti kan ini 0 ya, ini 0 juga, terus ini tinggal cos gamma K
tanda panah ke atas. Terus habis itu kita tinggal masukkan aja ke DE sama dengan K DQ per R kuadrat R pangkat R tanda panah ke atas. Nah, karena ini itu sama-sama D atau sama-sama turunan, ini aku masih jelaskan ya. Masih Al, aman. Oke. Jadi sama-sama turunan. Nah, jadi kita integral nih, karena kita pengen tahu E-nya kan. Nah, terus habis itu kita bisa keluarin ini dulu. Yang cos gamma sama R kuadrat. Kenapa? Karena kan mereka diintegralkan dan mereka udah kayak satuan gitu kan. Jadi kita udah jadi, terus habis itu ini E sama dengan K Q per R kuadrat cos gamma K. Di mana Q itu merupakan lambda dikali DS. Jadi DS ini itu merupakan apa ini namanya, bentuknya iya kayak 2πr kan. Nah, ini sendiri itu ini memang udah ada rumusnya dan kalian tinggal masukkan aja nanti. Terus di sini itu kita tahu kan kalau misalnya R kuadrat sama dengan R besar kuadrat plus D kuadrat. Ini merupakan rumus Pythagoras. Nah, untuk cos gamanya sendiri itu merupakan D per R. Jadi kita bisa masukkan D per akar R kuadrat plus D kuadrat. Terus kita masukkan ke sini, ke rumus yang udah kita dapatkan sebelumnya dari sini. Kita masukkan E sama dengan K Q D per, ini sebenarnya begini, E sama dengan K, Q-nya itu kan merupakan lambda 2πr. Tapi karena kita sebenarnya itu juga ingin tahu Q-nya, jadi kita nggak perlu kayak ngubah lagi ke sini, tapi kami minta diubah atau nanti ada soalnya nanti bisa kalian ubah ke sini. Kalian tinggal masukkan aja yang dari sini. Ini tadi cos gamma. Ini nanti hasilnya seperti ini. Dan K ini menunjukkan bahwa dia itu berpengaruhnya terhadap sumbu Z seperti itu. Mohon maaf ya teman-teman kalau misalnya penjelasanku kurang jelas. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Bisa kita lanjut ke soal formnya dulu Mbak, siapa tahu ntar di tengah-tengah teman-teman muncul pertanyaan. Ya, boleh kita langsung lanjut ke soal berikutnya dulu. Soal berikutnya tadi, sebentar, aku ganti share screen soal lagi. Untuk soal berikutnya, itu kan di sini itu ada bola konduktor berjari-jari RA sama dengan 2cm dan sebagainya ini. Nah, perlu diketahui bahwa kalau sebuah bola konduktor itu pasti intinya itu dia
medan listriknya itu bernilai 0. Tapi kalau misalnya dia isolator, baru nanti berbeda lagi, teman-teman. Oke, semoga kalian udah paham tentang hukum Gauss. Jadi kalau misalnya hukum Gauss ini dia itu istilahnya kayak membatasi, misalnya nih kayak yang titik L. Dia menggunakan hukum Gauss di mana ini adalah lingkarannya ini nanti itu kayak kan kita ingin tahu medan listrik yang ada di dalam hukum Gauss. Jadi hukum Gauss itu dia itu bakalan ada lingkaran Gauss yang melingkupi si muatan itu gitu, teman-teman. Nah, seperti yang aku bilang tadi, karena titik M ini dia itu merupakan bola konduktor, maka dia itu E-nya sama dengan 0. Nah, kemudian kalau misalnya di titik L, di sini tuh kita bisa pakai hukum Gauss, di mana nanti hukum Gauss itu bunyinya itu seperti ini. Nah, Q enclosed itu apa? Q enclosed itu merupakan muatan yang ditutup oleh permukaan Gauss. Muatan yang ditutup itu nanti kalian bisa lihat bahwa di sini itu diketahui bahwa 2Q kan, dan di sini min 3Q. Karena kita itu yang dilingkupi oleh Gauss, lingkaran Gauss itu yang 2Q untuk yang L ini, artinya yang dipakai yang 2Q aja. Yang 3Q-nya itu masih belum dipakai. Kemudian kita bisa masukkan EDA sama dengan 2Q per E0. DA ini kan merupakan luas permukaan. Jadi ini boleh 4πr kuadrat, ini E sama dengan ini 2Q per E0, E sama dengan 2Q per 4πr kuadrat E0. Kalau misalnya diketahui Q-nya, bisa kalian masukkan. E0-nya juga harap diingat-ingat bahwa E0 itu 8,85 kali 10 pangkat 12 C kuadrat N per M. Kalau bisa untuk konstanta seperti ini tuh bisa diingat-ingat ya teman-teman, kayak E0. Kemudian apa lagi ya? Apalagi ya Mbak Mila ya untuk konstanta lainnya, kayak misal K gitu-gitu, itu harap diingat juga. K itu 9 kali 10 pangkat 9 ya kalau nggak salah. Oke, nah terus untuk N-nya sendiri, kita bisa buat lingkaran Gauss yang lain nih teman-teman. Jadi kita buat lingkaran Gauss yang kedua. Nah, lingkaran Gauss yang kedua ini, karena kita tuh memakai hukum Gauss artinya itu sama, nah kita tuh menghitung dulu nih Q enclosed-nya. Nah, karena yang dilingkupi oleh lingkaran Gauss itu mencakup dari min 3Q sama plus 2Q, artinya min 3Q ditambah dengan 2Q. Nah, jadi Q enclosed-nya itu sama dengan min Q. Kemudian kita bisa masukkan EDA sama dengan Q enclosed per E0, EDA sama dengan min Q per E0, dan lain sebagainya. Cukup gampang kan ya teman-teman? Mungkin kalau misalnya yang susah itu biasanya kalian bakalan nurunin rumus. Jadi nggak ada angka-angkanya, tapi justru nurunin rumusnya.
sampai sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Kayaknya belum ada nih Mbak. Teman-teman kayaknya juga udah paham banget. Pasti juga udah persiapan kan karena mau UTS offline tuh. Iya. Oke, kalau gitu mungkin bisa dilanjutkan Mbak Mila. Oke. Sebelumnya aku mohon maaf ya karena off cam. Tadi coba on cam tapi suaranya putus lagi. Jadi aku off cam aja biar suaraku lancar. Oke, jadi untuk soal nomor 3 tadi, ini udah aku gambarkan ulang buat kapasitor plat sejajarnya. Jadi kan tadi soalnya itu ada kapasitor plat sejajar yang didesain dengan kapasitor dalamnya. Jadi ada K1, K2, dan K3. Mungkin bisa kembali ke pembahasan Mbak Alia. Nah, terus tadi kan juga diketahui kalau dia luas penampangnya sama dengan 1,2 kali 1,2 cm persegi. Nah, tapi kita buat ke 1,44 kali 10 pangkat min 4 meter persegi karena buat menyesuaikan satuan lainnya. Terus buat jaraknya itu dia 2 mm atau 2 kali 10 pangkat min 3 meter. Nah, pertanyaan pertama kan kita diminta untuk menggambarkan kombinasi dari kapasitornya. Kalau kita lihat sebenarnya buat kombinasi ini, teman-teman, aku yakin teman-teman lihat aja udah paham ya, mana yang harus di seri, mana yang harus di paralel. Nah, buat ini karena bisa kita lihat kalau antara K1, K2, dan K3, dari K1 ke K2 dan ke K3 itu kan ada percabangan tuh. Jadi K1-nya itu cuma sendirian, terus dia bercabang di K2 sama K3. Nah, makanya antara K1 dengan K2, K3 itu dia dirangkai secara paralel. Mungkin bisa dilihat di gambarnya yang A, Mbak. Scroll down. Nah, di sini bisa dilihat kalau antara C1 dengan C2, C3 itu dirangkai paralel. Terus tadi kan antara C2 sama C3 itu dia nggak ada percabangan tuh kayak C2 sama C3-nya tuh jejeran gitu kan. Berarti C2 dan C3 itu kita rangkai secara seri. Nah, terus yang pertanyaan B kan kita disuruh menentukan kapasitor totalnya. Buat C total ini bisa kita tahu dengan cara, jadi kita seri dulu C2 dan C3, baru kita paralelkan dengan C1. Nah, berkebalikan dengan baterai yang kalau seri itu langsung dijumlah, buat kapasitor itu kalau dia seri, dia pakai rumus 1 per. Nah, jadi 1 per C23 itu sama dengan 1 per C2 ditambah 1 per C3. Sama dengan C3 plus C2 dibagi C2 C3. Ini menyamakan penyebut seperti biasa aja. Terus tadi kan 1 per C23. Nah, berarti buat mengembalikan C23, kita balik tuh. C23-nya sama dengan C2 C3 dibagi C3 ditambah C2. Nah, karena dia udah ketemu C serinya, bisa kita C total dengan di paralel. Kalau paralel mah tinggal dijumlah aja. Jadi buat C totalnya itu C2 C3 dibagi C3 plus C2 ditambah C1. Kita simpen dulu persamaan yang kita dapat ini. Kita kasih kode persamaan pertama. Nah, selanjutnya buat bisa ngitung seluruh kapasitas totalnya kan kita harus tahu nih C2 berapa, C1 berapa, C3 berapa. Makanya setelah ini kita bakal menghitung satu-satu. Nah, untuk C1 aku gambar ulang lagi, aku pisah. Jadi C1-nya aku pisah dari C lainnya. Itu kan diketahui untuk C1 dia panjang bawahnya itu 4 mm kan. Padahal tadi itu kan buat luas penampangnya itu 1,2 kali 1,2. 4 mm kan berarti 0,4 cm. Nah, oleh karena itu bisa kita ketahui luas penampang dari A1 itu sama dengan 4
dibagi dengan 12. Jadi dia 1/3 dari A. Untuk D-nya, karena K1 itu full dari bawah sampai atas, makanya dia D-nya full di 1. Nah, habis itu kita udah tahu kan antara besar D-nya dan besar A-nya. Kita masukkanlah ke persamaan. Ini persamaan yang tadi udah aku spill ke teman-teman. Jadi buat mencari kapasitor itu persamaannya K dikali epsilon 0 dikali A dibagi D. Karena ini kita sedang ada di C1, makanya A-nya kita pakai K1, A-nya A1, D-nya D1. Tadi kita tahu kalau A1 itu 1/3 dari A, dan D-nya itu sama dengan D. Makanya buat C1 itu, kita tahu konstanta dielektrik dari K1 itu 4. 4 dikali epsilon 0 dibagi 1/3 A dikali 1/3 A dibagi dengan D. Kalau teman-teman hitung, ketemunya bakal 4 epsilon 0 A per 3 D. Kita simpan lagi persamaan ini jadi persamaan nomor 2. Kita lanjut dulu ke C2. Sama kayak tadi rumusnya, cuman sekarang kita lihat nih. Buat C2, di K2 ini, tadi kan buat K1, dia panjang bawahnya itu 4 mm. Berarti sisanya berapa nih yang ada di K2 sama K3? Berarti sisanya bisa kita tahu 12 dikurangi 4 mm. Karena tadi kan panjang totalnya 12. Terus 4 mm-nya udah dipakai sama K1. Berarti buat K2, dia panjangnya adalah 8 mm. Oleh karena itu, untuk luas penampang dari kapasitor kedua, itu 8 dibagi 12. Atau 2/3 A. Nah, kalau dilihat lagi di gambar yang tadi, untuk kapasitor kedua sama ketiga, itu kan dia bertumpuk dan diketahui tingginya itu setengah D. Berarti tingginya K2 ini sama dengan setengah dari D total. Kita masukin lagi ke rumus K2 epsilon A2 per D2. Ketemu untuk C2 itu besarnya 8 epsilon A per D. Kita simpan persamaan ini jadi persamaan nomor 3. Kita lanjut lagi ke C3. Masih sama. Buat A-nya, karena tadi kan C3 sama C2 itu bertumpuk, jadi dia A-nya itu sama 2/3 A. Panjangnya, jaraknya itu juga sama, D-nya setengah D. Cuman yang beda konstanta dielektriknya. Nah, dari situ kita masukin rumus C ke C3. Jadi kita pakai K3 epsilon 0 dikali A3 dibagi 3. Konstanta dielektriknya 2 dikali epsilon 0, tadi luasnya itu 2/3 dari A, dan jaraknya itu setengah D. Makanya ketemu buat C3 itu 8 epsilon A per 3D. Kita simpan lagi buat persamaan keempat. Mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, kenapa ya Mbak kok nggak langsung dihitung aja? Karena kita udah tahu A-nya berapa, D-nya berapa, tapi kenapa kok nggak langsung dihitung? Sebenarnya itu preferensi maksudnya tergantung masing-masing orang ya nyamannya gimana. Tapi kalau menurutku buat menghemat waktu, karena kan nanti bakal ada A, D, dan epsilon 0 yang berulang, itu lebih baik dibiarkan menjadi konstanta dulu. Kita hitung sampai akhir, ketemu persamaan terakhir, baru kita masukkan angkanya. Menurutku kayak gitu lebih efisien dan menghemat waktu, karena kita juga ingat di ETS itu kan waktunya singkat banget ya, bahkan buat ngerjain satu soal aja udah nggak cukup. Nah, tadi kan balik lagi ke topik, tadi kan kita punya persamaan pertama, kalau teman-teman ingat, persamaan untuk mencari C total kan, yaitu C2 kali C3, dibagi C3 plus C2 tambah C1. Nah, dari sini baru kita masukin nilai-nilai dari C1, C2, dan C3 yang ada di persamaan kedua, ketiga, dan keempat ke persamaan pertama. Kita masukin C2-nya, kita masukin C3-nya, kita masukin C1-nya. Nanti ini sebenarnya perhitungan biasa, perhitungan matematika biasa. Di akhir, kita bakal ketemu hasilnya untuk C total itu 10 epsilon 0 A dibagi 3D. Nah, ketemu kan, ini kan jadi kayak persamaan yang lebih singkat gitu. Jadi teman-teman buat masukin angkanya pun juga lebih mudah. Dari sini baru kita masukin A-nya berapa, D-nya berapa. Setelah dimasukin, ternyata ketemu nilainya itu 24 epsilon 0. Buat epsilon 0-nya ini tergantung teman-teman juga mau dihitung sampai dimasukin 8,854-nya atau dibiarin kayak gini, nggak apa-apa. Tapi kalau menurutku
dibiarin gini itu udah nggak apa-apa, karena kan epsilon itu sebuah konstanta pasti ya, yang nilainya juga segitu. Kita udah ketemu C totalnya, terus kita bisa masuk ke pertanyaan poin C. Kita diminta untuk menghitung muatan dan energi total yang tersimpan pada kapasitor. Nah, buat teman-teman kan mungkin udah familiar sama rumus dari Q total dan energi total. Buat Q itu rumusnya C total dikali V. V itu tadi tegangan diketahui itu ada 5 volt. Jadi buat Q totalnya itu 24 epsilon 0 dikali 5, ketemu 120 epsilon 0. Nah, buat energi totalnya, itu rumusnya setengah C dikali V kuadrat. Makanya dia jadi setengah kali 24 epsilon 0 dikali 5 kuadrat, yaitu 25. Nanti kalau teman-teman hitung, bakal ketemu angkanya untuk Q total dan energi total. Oke, dari sini buat soal nomor 3, udah selesai buat poin A sampai C. Mungkin dari teman-teman kalau ada yang dibingungkan atau mau ditanyakan, boleh banget. Langsung aja on mic, nggak apa-apa. Kita diskusi bareng-bareng. Atau misal teman-teman kayak, Mbak dapat angka ini dari mana gitu. Boleh banget kalau misal bingung. Gimana? Udah paham? Mungkin kalau belum ada yang ditanyakan, aku bisa lanjut dulu ke soal terakhir. Nanti kalau mungkin di akhir teman-teman ada yang mau ditanyakan dari soal nomor 1 sampai 4, boleh banget langsung ditanyakan. Oke, mungkin kita lanjut dulu Mbak ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini mungkin teman-teman udah familiar ya, waktu SMA dulu, kalau nggak salah di UTBK atau soal latihan gitu, aku juga pernah ngerjain soal kayak gini waktu SMA. Jadi, aku udah gambar ulang buat rangkaiannya, ada 2 baterai dan 3 hambatan. Terus kita diminta untuk mengetahui arus di R1, R2, R3 sama beda potensial di A dan B. Nah, langkah pertama yang harus teman-teman lakuin itu, kita gambar dulu arah arusnya dengan menggunakan loop. Jadi kayak arahnya mau kemana. Sebenarnya buat penentuan arah arusnya mau kemana itu tergantung teman-teman, bebas, nggak perlu kayak persis kayak aku yang satu kanan satu ke kiri, itu nggak perlu, karena itu bebas sebenarnya, sesuai kenyamanan teman-teman. Cuma ingat aja kalau misal arah loopnya berbeda, itu arah arusnya akan berbeda, yang bakal mempengaruhi perhitungan buat mencari arusnya. Karena kan arus itu besaran vektor ya, memperhatikan arah. Jadi nanti untuk plus minus di perhitungannya itu akan berubah juga kalau misal loopnya berubah. Nah, karena ini aku lebih sering dan lebih nyaman pakai kalau dua gini, arah antara dua loopnya itu berlawanan, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Nah, buat loop pertama itu aku arahkan ke kanan, dan buat loop kedua itu aku arahkan ke kiri. Nah, dari arah loopnya itu bisa kita buat arusnya. Jadi arus antara I1, I2, dan I3 bisa naik dikit Mbak Alia, tolong. Oke. Jadi buat arah arus I1, karena tadi kan ke kanan tuh yang I1, berarti dia muter dari kanan ke kiri, I1-nya arahnya menuju ke A. Terus karena loop 2-nya itu dia ke kiri, berarti I3-nya itu menuju ke A juga. Nah, terus di A itu kan antara dua cabang, dia jadi satu cabang kan. Jadi satu cabang itu aku kasih nama I2. Nah, hukum kalau arus itu kan dia kalau pada loop tertutup itu totalnya akan sama. Oleh karena itu bisa kita lihat kalau I2 itu merupakan hasil pergabungan antara cabang I1 dan I3. Sehingga I2 itu sama dengan I1 ditambah I3. Persamaan ini kita simpen dulu, kita kasih nama persamaan pertama. Nanti bakal berguna persamaan ini. Tapi kita lanjut dulu buat kita menghitung hambatan sama baterainya yang ada di loop pertama. Bisa turun Mbak Alia? Nah, untuk hukumnya sendiri kan kalau pada rangkaian tertutup itu jumlah dari tegangan yang ada ditambah jumlah dari I kali R itu sama dengan 0. Nah, kalau teman-teman lihat loopnya tadi, bisa naik Mbak? Oke, buat loopnya tadi, kan arahnya itu dia
dari kiri ke kanan kan, muter. Nah, kalau kita ikuti arus dari I1 dia itu masuk ke baterai kedua melalui kutub negatif dulu. Karena kan pendek dulu baru panjang tuh. Kalau panjang kan menggambarkan positif, kalau pendek menggambarkan negatif. Padahal kan arus itu mengalir dari positif ke negatif. Sebentar. Sebentar ya teman-teman, aku di telepon Pak Hari. Sebentar ya. Oke, kita lanjut. Mohon maaf, tadi aku tiba-tiba ditelepon sama Pak Hari, dosen kita. Jadi, tadi kan kita sampai, kalau dia masuknya dari negatif dulu ke positif, berarti buat tegangannya, itu kita kasih nilai tanda negatif. Karena kan dia berkebalikan. Harusnya kan positif dulu ke negatif, tapi dia negatif dulu ke positif. Makanya, buat baterai pertama sama baterai kedua, karena dia arahnya ke kanan kan, dia masuknya sama-sama dari kutub negatif dulu. Makanya untuk baterai E2 sama E1 itu dia ada nilai negatif di awal. Nah, terus habis itu kita lihat arusnya yang melewati hambatan atau resistor. Saat masuk R2, yang masuk R2 tuh arus I2 kan. Makanya buat perhitungannya I kali R-nya itu sama dengan I2 dikali R2. Terus buat R1, arus yang mengalir pada R1 ini kita kasih nama I1. Makanya I kali R-nya jadi I1 dikali R1. Bisa scroll down, Mbak Alia. Nah, kita udah hitung tadi, buat baterainya kan kita udah tahu kan ya, berapa? 12 sama 9. Terus R-nya kita juga udah tahu 10 sama 5. Langsung aja kita masukin ke persamaannya, kita ketemu 10 I1 ditambah 5 I2 sama dengan 21. Ini bakal jadi persamaan nomor 2. Terus kita lihat ke loop nomor 2-nya. Naik lagi Mbak Alia. Buat loop nomor 2 ini, kan dia muternya dari kanan ke kiri, berkebalikan tuh. Nah, kalau dari sini, kita bisa lihat kan, kalau dia arus yang mengalir itu, antara di hambatan R3 itu kita kasih nama I3. Jadi buat I kali R-nya itu sama dengan 10 dikali I3. Nah, selanjutnya, kita bakal masukin ke baterai yang E2. Sama kayak tadi, kan dia arahnya itu masuknya dari negatif dulu ke positif ya. Padahal kan harusnya positif ke negatif. Makanya di tegangan kedua ini, dia juga ada tanda negatif lagi buat di loop 2-nya. Karena kalau kita lihat kan, I2 ini arahnya, dia masuknya dari titik A ini kan. Dari titik A dia masuk, itu masuknya ke negatif dulu baru ke positifnya. Bisa scroll down Mbak Alia.
Oke, jadi buat kita analisis loopnya cukup sampai di situ. Jadi loop kedua kita dapat persamaan 5i2 ditambah 10i3 itu sama dengan 9. Kita kasih nama persamaan ketiga. Nah, buat proses selanjutnya ini proses substitusi dan eliminasi seperti yang udah teman-teman kenal dari SD sampai sekarang. Jadi sebenarnya untuk prosesnya ini nggak saklek urutannya kayak gini, bisa macam-macam. Tapi buat saat ini aku bakal jelasin caraku. Jadi yang pertama kita bakal substitusi dulu persamaan pertama yang tadi I2 sama dengan I1 tambah I3 ke persamaan kedua. Persamaan kedua itu persamaan yang loop pertama 10I1 ditambah 5I2 sama dengan 21. Aku substitusi. Jadi untuk I2-nya itu bakal aku ganti dengan I1 plus I3. Nah, dari sini ketemu persamaan nomor 4 yaitu 15I1 ditambah 5I3 sama dengan 21. Terus, biar bisa dieliminasi, kita juga harus cari persamaan yang sama-sama memuat I1 dan I3 juga. Padahal tadi di loop-nya itu kan, yang loop kedua, dia muatnya I2 sama I3. Makanya, aku bakal substitusi I2 di persamaan ketiga tadi dengan persamaan pertama. Jadi, aku substitusi 1 ke persamaan ketiga. Jadinya, 5I1 ditambah 15I3 sama dengan 9. Nah, kita udah ketemu persamaan yang sama-sama muat I1 dan I3, yaitu di persamaan keempat dan kelima. Selanjutnya kita masuk ke tahap eliminasi. Bisa naik, Mbak Alia? Nah, buat eliminasi ini, sebenarnya eliminasinya biasa aja ya, kita eliminasi kayak biasanya. Yang atas, karena aku pengen eliminasinya itu yang I3, makanya yang atas aku kali 3, yang bawah aku kali 1, kita eliminasi. Ketemu I1-nya itu 1,35. Kalau dia positif, bukan negatif, berarti arah arus yang kita tentukan itu udah bener arahnya ke situ. Kalau negatif, berarti arahnya itu berlawanan sebenarnya. Gitu, teman-teman. Nah, kita udah ketemu I1-nya 1,35. Terus kita bakal nyari I3 dengan persamaan ke-3, yang 5 dengan persamaan yang ke-5 tadi. 5I1 plus 15I3 sama dengan 9. Kita masukkan I1-nya 1,35. Terus kita cari I3-nya. Ketemu I3-nya 0,15. Terus tinggal deh I2. Tadi kan gampang kan, persamaan pertama tinggal dijumlah antara I1 dan I3. Dia tinggal dijumlah antara 1,35 sama 0,15. Ketemu I2-nya sama dengan 1,5. Nah, berarti kita bisa tahu bahwa kesimpulannya arus yang mengalir pada hambatan 1 itu 1,35, pada hambatan kedua itu 1,5, dan pada hambatan ketiga itu 0,15. Nah, selanjutnya kita bakal cari beda potensial di titik A dan titik B. Mungkin bisa naik Mbak Lia ke grafik diagramnya. Rangkaiannya. Oke, udah. Aku nge-lag. Jadi buat A dan B, itu kan kita bisa lihat di A sama B itu ada satu baterai dan ada satu hambatan. Nah, berarti beda potensialnya itu akan mempertimbangkan hambatan di R2 sama baterai kedua. Bisa turun lagi Mbak Alia? Oke, jadi beda potensial di A dan B itu sama dengan total tegangan yang ada di baterai ditambah dengan I kali R. Nah, tadi baterainya cuma 1 kan, berarti kita bakal masukin tegangan dari baterai kedua ditambah I2 dikali R2. Untuk baterai kedua itu tegangannya 9, I-nya tadi I2 tadi 5, I2 tadi 1,5, terus R2-nya tadi 5. Kita selesaikan, ketemu beda potensialnya 16,5 volt. Selesai buat soal nomor 4, gitu caranya. Kayaknya kalau buat soal nomor 4 ini teman-teman juga udah familiar ya dari dulu kayaknya mengerjakan soal yang serupa. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan, boleh dari soal pertama yang dijelasin Mbak Alia tadi sampai soal keempat yang barusan aku jelasin. Mungkin kita tunggu sampai 20.51 kali ya Mbak. Siapa tahu ada yang kepikiran pertanyaan.
Iya, boleh Mbak Mila. Kayaknya teman-teman ini juga udah persiapan sih. Oke, ada gelar. Silakan gelar. Permisi Mbak, saya izin bertanya, perkenalkan nama saya Galuh saya. Mbak, yang VAB tadi, yang B itu untuk GGL-nya berarti tidak usah memperhatikan min sama plusnya Mbak. Wait. Enggak, turun Al. Yang soal keempat. Oh iya, benar-benar. Aku kurang teliti nih. Nah, kayak gini nih, kita belajar bareng-bareng. Jadi kita, wait. Bentar aku cek ya. Oh, mana? Untuk V, beda potensial itu ternyata setelah aku cek, dia besaran skalar ya. Jadi buat besaran skalar itu kan dia tidak punya arah, dia cuma punya besar aja. Makanya kita nggak mempertimbangkan arahnya. Mungkin teman-teman boleh ralat aku kalau misal aku salah ya. Kita diskusi bareng-bareng aja, tapi setauku buat V itu dia merupakan besaran skalar. Baik Mbak, terima kasih Mbak. Mungkin kalau untuk mengeceknya biasanya itu lewat yang percabangan lain itu Mbak biasanya Mbak. Kalau misalnya sama, biasanya benar katanya gitu. Lewat percabangan lain, Iya Mbak, iya. Misal lewat kanan, bawah terus kiri. coba kita bisa naik, kita lihat. Mungkin bisa naik dulu Al, kita lihat ke grafiknya, ke loopnya tadi. Dicek dari mana gelar tadi? Nah, itu Mbak, misal dari A ke B itu kan harusnya lurus saja bisa ya Mbak. Misal kalau dari A itu ke kanan, habis itu ke bawah, terus ke kiri gitu Mbak. Bisa nggak Mbak? Dari A ke kanan, terus oh, aku agak nggak paham sama yang kau masuk ke kanan terus ke bawah. Ini Mbak. Misal itu dari titik yang A, terus ke kanan, habis itu ke bawah melewati yang R3 itu Mbak. R3 sampai dengan 10 ohm. Habis itu ke kiri itu kan nyampe ke B Mbak. Berarti tidak melewati yang tengah itu Mbak. Berarti apa? Berarti nggak lewat yang tengah Mbak. Lewat yang kanan. Paham nggak Mbak? Soalnya Jadi kalau pertimbanganku, Hah? Jadi maksud saya langsung I3 dikali R3 gitu Mbak. Soalnya kan yang lewat kanan itu tidak ada GGL-nya ya Mbak. Oh, I see.
Kalau pertimbanganku tadi itu kita ngitungnya lewat baterai kedua sama hambatan kedua itu karena kan yang diminta kayak beda potensial antara A dan B. Makanya aku tarik garis antara A dan B, terus aku lihat yang ada elemen di A dan B itu ada hambatan sama ada tegangan satu. Aku ngitungnya gitu. Coba kita cek dari I3. I3 itu tadi ya. I3 tadi 1,35 ya. 1,35 kali 10 gitu. Oh, kalau dicek itu ada yang berbeda ya. Kalau menurut Gilar tadi harusnya sama ya, satu antara kita lewat tengah sama kita lewat kanan. Iya Mbak, benar Mbak. Soalnya saya ngitung juga kemarin beda Mbak, tapi teman saya ngitung sama semua Mbak. Jadi maupun lewat tengah, lewat kanan atau lewat kiri itu dia sama semua. Oke. Aku belum ngecek yang lewat kanan sih soalnya. Tadi langsung aku tarik antara A dan B. Mungkin dari perhitungannya benar. Kalau teman-teman nemu ada perhitungannya yang harusnya minus jadi plus, mungkin bisa kasih tahu. Wait, aku cek. Ayo. Tapi udah bener arah masuknya. Negatif, dia negatif. Ini loop negatif. Aku belum nemu sih Lar buat perhitungannya ini salahnya di mana. Iya Mbak. Saya juga kalau ngitung selalu beda, nggak tahu gimana kok bisa sama. 5 kali. Oke, mungkin bakal aku jadiin PR nih buat ngitung gimana salahnya. Tapi kalau kok udah bener ya antara ini negatif. Nanti bakal aku coba hitung ulang kalau misal ada perubahan bakal aku infoin. Ini lewat Indra ya nanti kalau misal ada perubahan. Baik Mbak, terima kasih banyak Mbak. Yuk. Atau mungkin dari teman-teman lainnya ada nih yang kayak punya solusi atau oh Mbak ini harusnya negatif bukan positif gitu. Boleh banget diskusi karena aku juga bingung nih kenapa bisa beda. Atau dari teman-teman ada pertanyaan lain selain pertanyaan yang ditanya sama Gilar tadi? Boleh nih teman-teman kalau misalnya ada solusi Mbak ini kayak gini Mbak gitu. Soalnya kita di sini sambil belajar bareng ya Mbak Mila ya. Iya dong.
Oke, mungkin karena belum ada yang ngasih solusi lain nih Mbak Mila, berarti jadi PR ya. Berarti untuk pembahasannya kita hold dulu kali ya, nanti dititipin lewat Mas Indra. Ini aku juga nyoba buat nyari-nyari referensi lain, siapa tahu emang ada kesalahan terkait perhitungan sama loop-nya tadi. Nanti bakal aku infoin kalau misal aku nemu pembahasan yang sama kayak Gelar bilang tadi, harusnya sama kalau dihitung dari kanan sama kiri. Gitu teman-teman. Oke, sebelumnya makasih Gelar udah tanya. Dan ini nanti akan jadi pembahasan untuk kita. Apakah ada pertanyaan yang lain teman-teman? Kayaknya belum ada ya Mbak Mila. Iya nih, kayaknya belum ada nih. Ya, atau kita tunggu dulu atau ini udah bisa kita cukupkan nih teman-teman. Mungkin karena udah nggak ada lagi ya Mbak Mila. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan atau hal lain tentang fisika, karena kita juga masih sama-sama belajar ya Mbak Mila. Karena ngulang lagi ya. Iya nih. Jadi sudah agak-agak lupa nih, udah 1 tahun nggak megang fisika. Kalau misalnya ada pertanyaan atau hal lainnya mungkin bisa langsung chat ke kita aja ya Mbak. Boleh, mungkin kita bisa drop kontak ya. Iya. Atau nanti dititipin ke Mas Indra juga kontak kita di PPT atau pembahasannya. Boleh Al. Oke. Tenang aja teman-teman, nanti selesai tutor semuanya bakal ada itu kok kayak rangkuman semua soal dan pembahasan tutor dari Rabu ini sampai Sabtu gitu. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di Google Drive itu, di Somat. Oke, makasih banyak Mas Indra. Bentar, aku kayaknya udah menemukan titik terang. Oh, gimana tuh Mbak Mila? Boleh langsung share screen aja Mbak Mila. Gelar tadi kan kalau buat ngitung beda tegangannya itu memperhatikan arah ya. Ternyata kalau kita memperhatikan arahnya, itu nilainya bakal sama. Jadi kalau tadi kan 1,5 itu dikali sama 5, terus kita kurangi karena dia arahnya dari negatif ke positif, kita kurangi sama 9, itu bakal ketemunya sama kayak, bisa naik Mbak Alia? Sama kayak I3, kalau kita hitung lewat kanan, I3 kan 0,15, dikali sama 10, 1,5. Nanti hasilnya akan sama. Terus kan yang satu tadi minus, yang satu tadi plus, itu karena arahnya kan berkebalikan tuh. Kalau I3 kan arahnya ke kiri, terus ininya dia ngalir ke kanan. Gitu. Kalau bisa berarti bisa sama ya Mbak? Bisa ketemunya 1,5. Kalau dihitung P-nya pakai tadi yang memperhatikan arah. Jadi kan dia masuknya negatif dulu, terus turun ke positif, itu kan arahnya berarti minus kan ya. Berarti kan dia minus 9 tuh. Terus ditambah sama 1,5 dikali sama 5 kan. Karena tadi kan R2-nya itu 1,5
1,5 kan R2. I2-nya kan 1,5. 1,5 dikali 5 itu 7,5. Jadi nanti ketemu 1,5 hasilnya. Nah, kalau kamu yang lewat kanan tadi lewat 10 lewat R3, itu kan R3 itu besarnya 0,15 ya. Terus kita kalikan sama 10, itu hasilnya juga 1,5. Gitu. Oke. Mbak, berarti memperhatikan yang minus sama plus dari GGL-nya ya Mbak, yang baterainya itu juga ya Mbak. Oke Mbak, makasih Mbak. Thank you juga buat masukannya tadi. Udah cukup Al, mau revisi itu tadi. Oke, mantap Miel. Berarti udah clear kah gelar? Sudah Mbak, terima kasih Mbak. Makasih kembali gelar. Ini sebelum kita benar-benar udah close, apakah ada yang lain nih teman-teman? Nanti kalau kamu hitung dari kiri juga ketemunya 1,5 kok, barusan aku hitung. Sama ketemunya. Dari kiri yang masuk I1 pakai hambatan R1 sama baterai pertama. Ntar hasilnya juga 1,5. Oh iya, oke Mbak. Bener ya Al, kata orang kalau ilmu nggak dipakai tuh lupa-lupa ingat. Iya bener. Udah lupa-lupa ingat. Udah setahun nggak simil kita udah nggak megang fisika. Sekarang megangnya otomasi industri. Sekarang megangnya udah berbeda. Oke, kalau misal emang udah nggak ada lagi nih teman-teman yang mau ditanyain, mungkin bisa nanti kita langsung tanya ke aku atau Mbak Mila lewat personal chat boleh. Dan semoga kita ingat ya Mbak Mila ya. Ingat lah. Dan semoga ya nanti kalau misalnya nggak ingat kita juga sambil belajar ulang. Oke, ini beneran udah cukup. Mungkin boleh virtual reaction-nya dulu nih teman-teman. Kalau emang udah cukup, boleh kasih jempol. Mbak kalau ngasih jempol gimana Mbak? Kalau ngasih jempol gimana? Ya emang di MS Teams-nya agak spesial ya. Gak familiar dah. Itu ada reaction. Itu kan ada yang angkat tangan. Nah sebelah-sebelahnya itu ada jempol, ada tanda love, ada clap. Aku contoh ini. Oke. Ini kayak tutorial MS Teams ya jadinya ya. Aku bahkan MS Teams tuh nggak tahu kalau mau anotnya itu di mana. Bingung. Ya kan. Oh saya nggak ada Mbak, soalnya pakai website. Ya. Iya. Segera download Office 365 ya, sangat berguna untuk kehidupan perkuliahan. Iya, jangan lupa download MS Teams ya. Kenapa kita jadi promosi MS Teams nih loh? Mumpung gratis gak sih? Oh ya. Dapat satu table juga. Mumpung masih di ITS. Oke nih kita udah keluar ya pembahasan dari fisikanya ya. Kita kembalikan ke Indra saja sepertinya. Mungkin sekian dari aku dan juga Mbak Mila. Semoga yang udah kita sharing pada malam hari ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Kalau misalnya ada yang kurang dari kami mohon maaf karena kami juga lupa ingat. Tapi nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyain boleh langsung aja dan kita nanti juga akan sambil sama-sama belajar. Mungkin sekian dari kami. Terima kasih banyak teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Mas Indra. Semangat ya, semoga lancar buat UTS offline-nya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan kita semua. Oke, baik, terima kasih banyak buat Mbak Alia dan Mbak Mila. Sekali lagi terima kasih yang udah berkenan menjadi penutor pada sesi Fisika 2 malam ini. Nah, sebelum mengakhiri tutor malam ini, teman-teman, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat dan ketika FBTS kelak kita diberi kemudahan dalam mengerjakannya. Oke, berdoa dapat dimulai.
berdoa dapat dicukupkan. Baik, terima kasih buat TSI 2021 yang telah menghadiri tutor pada malam ini, dan jangan lupa ya teman-teman untuk mengisi link feedback yang telah dibagikan di kolom chat. Akhir kata, kami dari Kesma mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Selamat malam teman-teman semuanya. Selamat malam Mas, terima kasih banyak Mas. Terima kasih Mbak.